Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sahabat Nabi sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin mendapat petunjuk, diutus untuk mengganti kepemimpinan Rasulullah. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Nabi berdakwah maupun melindungi Nabi dari serangan musuh-musuh kaum musyrikin, dan menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Keempat sahabat Nabi memerintah antara tahun 633 sampai tahun 658 Masehi di Jazirah Arab. Para sahabat Nabi memiliki peran penting dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam. Para sahabat memerintah dengan cara yang bijaksana, sering berdiskusi, serta tetap menjalankan ajaran Islam yang sudah diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki nama lengkap Abdullah Abi Quhafah at-Tamimi pada zaman sebelum Islam. Namanya adalah Abu Kabah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nama Abu Bakar berarti pelopor pagi hari, karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membeberkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansor dan Muhajirin, yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak, sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan. Dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar. Setelah dibaiat, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kalian kepadaku, sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama dan menjadi kepala negara, sekaligus pemimpin agama umat Islam, dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dari dalam negeri, di antaranya munculnya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut, yaitu perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah: 1. Membudayakan diskusi yang lebih demokratis.
dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib, baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. 7. Mensejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memberdayakan zakat, infak, ghanimah, dan jizyah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta dari Baitul Mal dibagikan kepada seluruh umat Islam. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal, hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain: 1. Menerapkan praktik akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. 3. Menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 4. Mengolah rikas. Rikas adalah barang tambang seperti emas, perak perunggu, besi, menjadi sumber pendapatan negara. 5. Memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat. 6. Menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdu Uzza Al-Quraisy dari suku Adi. Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian, serta menjadi sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah masuk Islam, Umar menjadi orang kepercayaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus penasihat utamanya. Keluasan suri teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup semua aspek hidup dan kehidupan. Siapapun yang mengenal Rasulullah pasti tak kuasa untuk tidak mencintainya, untuk tidak terpesona oleh kepribadiannya. Karakter Umar bin Khattab adalah pemberani, berwatak keras, dan tidak memiliki rasa gentar, serta tutur bahasanya halus serta fasih. Umar bin Khattab memiliki peran yang besar dalam sejarah umat Islam berkat perluasan wilayah, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya. Karena perhatian dan tanggung jawabnya kepada rakyat, kebiasaannya ialah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota, mengawasi kehidupan rakyatnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan jenius. Karena karakternya itulah Umar semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberinya gelar Singa Padang Pasir. Umar bin Khattab juga mendapat julukan Abu Faiz. Kecerdasan dan kecepatannya dalam berpikir. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan akan menemui ajalnya, akhirnya para sahabat berdiskusi. Para sahabat menghadap Abu Bakar dan memintanya untuk menetapkan penggantinya.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan dan meminta pendapat kepada Utsman mengenai siapa yang layak dijadikan penggantinya. Utsman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar memerintahkan untuk menuliskan surat wasiat tentang penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal, kemudian para sahabat sepakat untuk membuat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi. Keberhasilan Umar bin Khattab dalam Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara dan Kekaisaran Bizantium. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, terdapat dua negara adidaya pada masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Sejarah mencatat, pada pertempuran Yarmouk, terjadi daerah Damaskus. Sekitar 20.000 pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar bin Khattab melakukan aktivitas reformasi secara administratif dan mengontrol kebijakan-kebijakan publik. Ia juga menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Dan pada tahun 638, Umar memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta memulai proses kodifikasi hukum Islam. Tahun ke-17 Hijriah, Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dihitung saat peristiwa hijrah. Beberapa perkembangan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab antara lain bidang politik, ilmu pengetahuan, seni, bidang sosial, dan bidang agama. Kemajuan politik pada masa Umar bin Khattab. Kondisi politik pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dalam keadaan stabil. Perluasan wilayah pada masa ini juga cukup berhasil. Perluasan penyiaran Islam ke Persia sudah dimulai oleh Khalid bin Walid pada masa Khalifah Abu Bakar yang dilanjutkan oleh Umar. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada pemerintahan Umar, mulai dirintis tata cara menata struktur pemerintahan yang bercorak desentralisasi. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk lembaga pengadilan dan menunjuk beberapa hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Di antaranya Said bin Sabit sebagai Qadhi Madinah dan Ka'bah, Ibnu Sur al-Azdi sebagai Qadhi Basrah, Wadah Ibnu Samit sebagai Qadhi Palestina, Abdullah Ibnu Mas'ud sebagai Qadhi Kufah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab juga mendirikan lembaga pembinaan hukum Islam dan membentuk badan kemiliteran. Wilayah Islam bertambah luas. Kemudian Umar bin Khattab mengadakan penyusunan pemerintahan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian Umar menyusun administrasi tata negara dengan membuat khalifah, yaitu Amirul Mukminin, berkedudukan di ibu kota Madinah. Gubernur atau wali berkedudukan di ibu kota provinsi.
Tugas pokok pejabat mulai dari khalifah, wali, serta bawahannya bertanggung jawab atas majunya atau mundurnya agama Islam dan negara. Guna menertibkan jalannya administrasi pemerintahan, Umar juga membentuk Dewan Negara untuk mengatur dan menyimpan uang serta mengatur perekonomian negara, termasuk mencetak uang negara. Kemajuan di bidang ekonomi. Umar bin Khattab mengatur administrasi negara dengan mencontoh negeri Persia. Pada masa itu diatur serta ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dengan tujuan memisahkan antara lembaga yudikatif dan eksekutif. Pada masa ini, lembaga kepolisian mulai dibentuk. Umar bin Khattab juga mendirikan Baitullah dan membuat tahun Hijriyah, serta menghapus zakat bagi mu'alaf. Kemajuan pada bidang pengetahuan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang berpengaruh tidak diperbolehkan keluar dari daerah, kecuali atas izin dari Umar dan dalam batas waktu tertentu. Dengan meluasnya wilayah Islam hingga Jazirah Arab, kemudian Umar bin Khattab memerintahkan para panglima perang, apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan. Umar bin Khattab melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah dan menjadikan masjid, pasar, serta mengangkat guru-guru di tiap-tiap daerah untuk ditugaskan mengajarkan isi Al-Quran dan menyebarkan ajaran Islam seperti fikih kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa pemerintahan ini pula, kekuasaan Islam semakin luas dan terjadi mobilitas para penimba ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari Madinah. Semangat menimba ilmu mengenai agama Islam ini mendorong lahirnya sejumlah disiplin-disiplin ilmu keagamaan. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendidikan maju pesat dan negara dalam keadaan stabil. Hal tersebut terjadi setelah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan dan telah terbentuk pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan baik dari bidang bahasa, penulisan, maupun ilmu-ilmu lain. Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung dari 634 Masehi hingga 644 Masehi. Selama menjadi pemimpin, Umar memanfaatkan pemerintahannya untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperluas kekuasaan ke seluruh semenanjung Arab. Sebelum Umar meninggal, Umar mengangkat Dewan Presidium untuk memilih pemimpin pengganti dari salah satu anggotanya, antara lain Utsman, Ali, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah, dan Abdurrahman bin Auf. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari suku Quraisy, merupakan khalifah ketiga setelah pemerintahan Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Utsman bin Affan memeluk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq dan kemudian menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan mendapat gelar Dzunurain, yang berarti memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Utsman bin Affan masuk Islam bersamaan dengan Thalhah bin Ubaidillah dan mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim.
Pamannya terus menyiksa Utsman hingga datang seruan Nabi Muhammad agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyi. Utsman berpindah ke Habsyi bersama Ruqayyah, istri, dan kemudian berpindah lagi ke Madinah. Setiap terjadi perang, Utsman selalu hadir menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali pada saat perang Badar dikarenakan Utsman harus menjaga istrinya yang sedang sakit keras. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Terbukti saat itu Utsman membeli sumber mata air dari orang Yahudi dan kemudian disedekahkan untuk seluruh umat Islam ketika mendapati musibah kesusahan air di Madinah. Pada masa itu juga Utsman dipercaya memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Utsman bin Affan menjadi pengganti Khalifah Umar bin Khattab dengan persaingan yang ketat dengan Ali. Sidang syura yang dihadiri Utsman bin Affan, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Ali bin Abi Thalib akhirnya memberi mandat kepada Utsman bin Affan. Utsman memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan paling lama dibandingkan khalifah sebelumnya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia memberikan tugas kepada Said bin Sabit, Said bin As, Abdurrahman bin Haris, dan Abdullah bin Zubair untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Seiring berjalannya waktu, mereka berhasil menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Keberhasilan Utsman bin Affan antara lain menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf, membudayakan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menertibkan administrasi pemerintahan dengan pembagian tugas yang jelas, dan juga membangun fasilitas umum. Kisah sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan putra Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sejak kecil telah dididik dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali perang Tabuk, karena ia disuruh menjaga kota Madinah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling pandai menghukum di antara kami semuanya. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad sejak kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena Rasulullah hendak membalas jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Nabi Muhammad. Karena kepintaran dan kedekatannya dengan Rasulullah, ia termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga terkenal, dan hampir seluruh perang yang dipimpin Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib selalu berada di barisan terdepan. Pada waktu pembayatan, Ali berpidato setelah diangkat untuk menjadi khalifah, yaitu, "Wahai manusia,
Kamu telah membuatku sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu daripadaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, maka tidak boleh menolak lagi. Imam harus teguh, dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata dan umum. Barang siapa yang memungkirinya, maka terpisahlah ia dari agama Islam. Pada masa itu, masih ada sahabat-sahabat yang masih belum mau mengakui Ali sebagai khalifah, antara lain Hasan bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Ka'ab bin Malik. Keberhasilan pada masa Khulafaur Rasyidin antara lain memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan, menjaga keutuhan Al-Quran, dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat Nabi mulai menyebar ke pelosok untuk mensiarkan agama Islam dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah penjelasan tentang kisah sahabat Nabi yang dapat kita teladani. Kebiasaan baik dan perilaku mulianya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang baik dan mulia. Jadi tidak heran jika beliau dikelilingi oleh orang-orang yang mulia pula.